menyertai kami. Mengapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon dan bangsa Israel. Ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, keadaan, dan orang lain. Kita mengeluh, tetapi lupa koreksi diri. Sikap demikian tentunya tidak akan membawa kita pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ketika kehidupan kita lancar, jangan lupa bersyukur dan tetap mendekat kepada Tuhan. Kala masalah menghampiri, sebaiknya kita jangan buru-buru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Sebaliknya, mari kita segera datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri di hadapannya. Puji dan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan buat hari ini. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mengambil khotbah di dalam Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Sebelum saya ingin membahas khotbah firman Tuhan ini, saya mengajak saudara-saudara seperti biasa untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat apa yang Kau berikan di dalam hidupku hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan, diriku sebagai hamba-Mu dapat menyampaikan segala kebenaran firman-Mu melalui urapan-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan, buat orang yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidupnya semakin bertumbuh di dalam Engkau dan mengerti apa yang saya sampaikan kepada mereka melalui segala apa yang saya pelajari tentang segala isi Alkitab-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya saat ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini saya ambil dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40 tentang koreksi diri. Memang tidak selamanya hal buruk terjadi selalu akibat perbuatan dosa. Namun, tidak dapat disangkal. Kadangkala kesulitan datang karena perbuatan kita yang tidak sesuai kehendak Allah. Oleh sebab itu, dalam keadaan lancar maupun sulit, penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi diri. Sayangnya, kesadaran untuk mengoreksi diri dan bertobat tidak memiliki oleh bangsa Israel. Mereka memang datang kepada Tuhan ketika ditekan oleh bangsa Midian. Mereka juga berteriak meminta pertolongan dari Tuhan. Namun, dalam menjalani keseharian, mereka tetap berbuat dosa. Mereka mempraktikkan penyembahan berhala sebagai rutinitas. Hal ini terlihat dari tiang-tiang berhala dan patung Baal masih ada di tengah mereka. Situasi inilah yang terjadi dalam kehidupan Gideon. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa dengan kualitas spiritual yang minim. Jadi, tak mengherankan jika ia tidak mudah percaya pada perkataan malaikat Tuhan. Bahkan, ia sempat bersungut-sungut. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon dan bangsa Israel. Ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, keadaan, dan orang lain. Kita mengeluh, tetapi lupa koreksi diri. Sikap demikian tentunya tidak akan membawa kita pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Ketika kehidupan kita lancar, jangan lupa bersyukur dan tetap mendekat kepada Tuhan. Kala masalah menghampiri, sebaiknya kita jangan buru-buru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan dan orang lain. Sebaliknya, mari kita segera datang kepada Tuhan dan mengoreksi diri di hadapannya. Kalau ada kesalahan dan dosa, mari kita mengakuinya dan memohon pengampunannya. Setelah itu, kita berdoa
memohon tuntunannya untuk memulihkan hidup kita. Mulai sekarang mari kita mengoreksi kehidupan kita terus-menerus agar diperkenannya. Kita mohon pengampunannya dan kita mesti memperbaiki kesalahan. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Ada 4 kemungkinan Allah menjawab doa-doa kita. Dan keempat-empatnya itu adalah untuk kebaikan kita. Apa yang paling baik untuk kita? Di sini masalahnya. Karena apa yang Allah anggap baik belum tentu klop atau cocok dengan apa yang kita anggap baik. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mari kita buka dalam Yohanes 3 ayat 21-22. Disebutkan 3 hal. Hati kita tidak menuduh kita. Artinya hati nurani yang bersih. Kita tidak menyembunyikan maksud-maksud kotor dari hadapan Allah. Lalu menuruti segala perintahnya. Jika Tuhan mau mengabulkan doa kita, mintalah hal-hal yang sesuai dengan perintahnya. Lalu berbuat apa yang berkenan kepadanya. Begitu amin dan doa kita selesai, kita lanjutkan doa kita dengan perbuatan. Perbuatan yang berkenan kepada Allah. 1, perbuatan yang memuliakan Allah. 2, yang mendatangkan berkat bagi sesama. 3, yang mendatangkan sejahtera di hati. Lalu yang kedua, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak sekarang. Tunggu, itu ada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Untuk segala sesuatu yang ada masanya. Untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Allah kita adalah Allah yang menciptakan waktu. Oleh karena itu, Ia tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dikuasai oleh waktu. Ketika Tuhan menjawab, tunggu. Menunggu merupakan sebuah kegiatan yang membosankan. Kita bisa melihat ekspresi orang-orang yang bosan menunggu kedatangan pesawat yang tertunda. Menunggu antrian di bank, menunggu antrian dokter, sampai menunggu kedatangan seseorang kekasih dalam hidup kita. Banyak hal-hal yang membosankan pada saat kita menunggu. Lalu bagaimana sikap kita saat menunggu? Apakah kita menunggu dengan bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan? Atau kita lebih sering menunjukkan kebosanan, kekesalan, bahkan kemarahan pada Tuhan karena doa kita terlalu lama dijawab? Tapi bagaimana sikap Abraham saat menunggu janji yang pernah dikatakan Tuhan kepadanya? Dalam Kejadian 15 dituliskan tentang perjanjian keturunan antara Abraham dan Allah. Abraham merasakan ketakutan dan kekhawatiran karena jika ia meninggal, tidak ada yang menjadi ahli warisnya. Karena ia tidak mempunyai keturunan. Tapi Tuhan menguatkan Abraham dan berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saat Abraham berumur 99 tahun, Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Bahwa ia akan beranak cucu sangat banyak dan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Kemudian Allah menepati janjinya. Maka mengandunglah Sarah istrinya yang berusia 90 tahun dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Abram berusia 100 tahun saat Ishak lahir. Selama lebih dari 14 tahun, Abram menunggu penggenapan janji Tuhan. Abraham menunggu dengan sabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia mempercayai apa yang Allah janjikan kepadanya. Dan ia menerima buah dari yang ia percaya. Saya ingin mengambil contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita ingin melamar pekerjaan, mungkin butuh
persyaratan khusus agar kita memasuki pekerjaan yang kita inginkan sesuai dengan skill dan tamatan sekolah kita. Misalnya di situ persyaratannya harus memiliki sertifikat lulusan D3, S1 atau apapun itu. Atau memiliki skill di bidang yang kita inginkan, yang kita ingin masukkan dalam pekerjaan tersebut. Dan contoh lainnya memang nyata pada saat kita ingin hadir di dunia ini. Butuh proses selama 9 bulan. Kita harus ada dalam kandungan ibu kita sendiri. Ini hal yang sangat simpel yang perlu kita harus lewati dalam kehidupan. Contoh lainnya seperti teknologi yang kita nikmati sekarang ini, yaitu seperti komputer. Butuh berapa lama tokoh Bill Gates untuk menciptakan suatu Microsoft, di mana impiannya untuk kedepannya ia akan menciptakan komputer bagi setiap rumah untuk kedepannya nanti. Sama sepertinya jejaring sosial Facebook, itu butuh proses yang sangat lama. Hingga saat ini, jika kita dapat menikmatinya. Jadi, apapun yang kita minta kepada Tuhan dalam doa, itu semua butuh waktu. Tidak hari ini kita minta, esok ataupun hari itu juga doa kita terjawab. Butuh waktu Tuhan mengetahui kapan yang terbaik, apa yang kita minta, dan Dia akan berikan kepada kita. Jadi, selama apa yang kita minta, doakanlah kepada Tuhan. Kita harus mengimani apa yang kita minta. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anda bisa melihatnya di dalam Ibrani ayat 11 ayat 1. Bersabar, berserah, berharap, dan tetap beriman, percaya, merupakan sikap yang harus kita tunjukkan saat menunggu jawaban doa kita. Ini sesuatu pelajaran yang sangat tidak mudah. Nah, poin yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak persis sama apa yang kita minta. Ingat, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak persis sama apa yang kita minta. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk saudara. Pertama, saya ingin memahami kalau butuh dan ingin itu dua hal yang berbeda. Butuh itu suatu kebutuhan, suatu hal pokok yang harus kita miliki supaya kita bisa berfungsi sepenuhnya sebagai manusia. Sementara pingin itu seringkali cuma nafsu. Sesuatu yang kita lakukan untuk memuaskan hasrat kita akan sesuatu. Contohnya, misalnya sepatu, itu kebutuhan. Tetapi sepatu merek tertentu itu hal yang kamu inginkan. Hal yang lain yaitu seperti makanan. Itu adalah kebutuhan. Tapi makanan yang bisa kamu foto dan upload ke Instagram itu adalah keinginan. Mungkin sampai sini Anda sudah paham. Selain itu, kamu sadar nggak kalau apa yang kita pengen itu kadang-kadang lebih mahal dari apa yang kita butuhkan. Bukan berarti kita nggak bisa harus memiliki apa yang kita pengen. Masih bisa kok, cuma kita harus prioritaskan apa yang kita butuhkan. Saya lanjut ke poin keempat. Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Ini demi kebaikan kita. Kenapa? Saya berkata demikian, mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani 12 ayat 10-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Melalui ayat-ayat di atas jelaslah bahwa Tuhan tidak selalu memberikan yang enak kepada kita. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab, namun itu tidak berarti Dia tidak peduli kepada kita. Dia sangat peduli dengan kita. Oleh karena itu, baiklah kita yakin bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Contohnya jika Anda sakit, Anda minum obat. Apa yang Anda rasakan di obat itu? Manis atau enak? Pasti kebanyakan rasanya pahit dan tidak enak rasanya di lidah. Tapi apa guna dari obat itu? Obat itulah yang menyembuhkan kita. Jadi dapat diambil kesimpulan segala sesuatu yang menjadi kesembuhan apapun itu pasti hal yang tidak enak. Tapi hasilnya akan menyembuhkan di dalam kita. Contoh lain yaitu seorang murid untuk mendapatkan ranking atau nilai yang bagus di sekolahnya, selain memiliki skill dan IQ yang tinggi, dia harus belajar lebih ekstra, bukan seperti murid-murid yang lainnya yang hanya belajar seperti biasanya. Jadi kalau saudaraku sudah memahami tentang apa doa yang akan dijawab Tuhan, kita akan mengetahui tujuan Tuhan, apa yang terbaik dalam hidup kita. Jadi ada 4 hal yang harus kita inginkan saat kita berdoa. Dan doa kita ingin dijawab Tuhan. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita dengan syarat. Dan yang kedua, Allah akan mengabulkan doa kita, tapi tunggu pada waktunya. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak persis sama apa yang kita minta. Dan yang keempat, Allah mengabulkan doa kita untuk kebaikan kita sendiri. Jadi bersabar dan teruslah berdoa, tekun di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan berkenan di hati saudara-saudara. Dan marilah saat ini kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku, Engkaulah yang memberikan hikmat di dalam hidup kami ya Bapa. Di mana mungkin selama ini kami menganggap doa-doa kami tidak pernah dijawab. Tapi kami yakin dan percaya bahwa maksud dan tujuanmu itu adalah baik untuk hidup kami. Bapa, apa yang kami minta, apa yang kami doakan kepadamu, biarlah itu terjadi atas kehendak-Mu, bukan atas keinginan pribadi kami Tuhan. Saat ini, biarlah dengan penuh sukacita, apapun kehidupan yang kami lalui dan jalani, Tuhan, jagai dan lindungi hidup kami Tuhan. Biarlah kesabaran itu menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Apapun segala kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan, biarlah itu terjadi atas tindakan, bukan hanya didengarkan saja. Berkati juga Tuhan, buat mereka yang selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan semakin memberikan pertumbuhan iman di dalam hidup mereka. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, itulah pembahasan saya di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 40. Dan saya akan membacakan apa isi Alkitab tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka,
dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang, maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dari negeri mereka yang kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Seorang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengurus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah, Tuanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Maka jawaban kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya engkau pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali." Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sebuah tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepada bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, "Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas bau ini, dan curahkan kuahnya." Maka diperbuatnyalah demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya dari daging dan roti itu. Maka timbullah api dari bara itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, "Celakalah aku, Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Selamatlah engkau, jangan takut. Engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana lagi
bagi Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, ya ini lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu." Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang. Maka dilakukannya lah pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua atas mezbah yang didirikannya itu. Berkatalah seorang kepada yang lain, "Siapakah yang melakukan hal ini?" Setelah diperiksa dan ditanya, maka kata-kata orang, "Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu." Sudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu ini keluar. Dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiap berhala yang di dekatnya." Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, "Kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri." Setelah mezbahnya dirobohkan orang, dan pada hari itu diberikan orang nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, "Biarlah Baal berjuang dengan dia." Setelah dirobohkannya mezbah itu, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberangi dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang Abiezer dikerahkannya untuk mengikuti dia. Juga dikirimkannya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan dari suku Asher, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulahnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkan aku satu kali ini saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Demikianlah firman Tuhan. Saat ini marilah kita akhiri dengan doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, biarlah Tuhan hikmat-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Tuhan yang menjamah hatiku, walaupun apa yang kusampaikan mungkin sebagian tidak mengerti, tapi ya, aku yakin percaya Tuhan dapat menjamah hati mereka untuk terus selalu mendengarkan tentang segala kebenaran firman-Mu.
Biarlah semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Berkatilah hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberikan selalu berkat dan sukacita dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri segala apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.